Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan memasuki waktu ibadah malam doa kita pada malam hari ini, Minggu 10 Maret 2021, yaitu Minggu Okuli. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kebersamaan kita pada malam hari ini boleh menjadi sukacita dan hormat bagi kemuliaan Tuhan saja. Bagi kita semua dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersatu, untuk memuji dan memuliakan namanya. Terlebih dahulu kami mengundang kita semua untuk ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya, mari berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, arahkanlah pandangan kami senantiasa kepadamu. Teguhkanlah kerinduan kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, tuntun dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat yang keempat. Kau
kasih, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita pada malam hari ini yang terambil dari Efesus 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan di bawah judul semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semua, yang berjudul Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke tanah bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya.
dan ia tidak memperbolehkan orang yang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sangat sarang penyamun. Iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub dan akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami datang bersembah sujud ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih, di mana Tuhan kami rasakan atas tuntunan-Mu, boleh kami berkumpul pada saat ini di dalam kesehatan untuk melaksanakan ibadah malam doa kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu agar Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah ini dari awal hingga selesai boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan begitu juga firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami dengar, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan selalu mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Dan sebentar lagi ya Tuhan, begitu juga firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya atas belas kasihan Tuhan untuk kami, yang membukai hati dan pikiran kami, memberikan pikiran-pikiran yang terang untuk kami, agar kami boleh merasakan dan melakukannya juga di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, kami memohon ke hadapan-Mu agar segala dosa-dosa kami terhadap sesama kami terlebih ke hadapan-Mu. Atas belas kasihan Tuhanlah yang mengampuninya dan menghapuskan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Yesus mempersiapkan doa syafaat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat yang ketiga. Sendiri tetap tak cukup.
kasih, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Kami boleh mengerjakan segala aktivitas dan rutinitas kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini, Tuhan masih izinkan kami untuk mengikuti persekutuan kami melalui kebaktian malam doa yang dilakukan oleh gereja kami. Bapa di surga, walaupun kami masih berkebaktian dalam cara virtual, namun biarlah ini tidak mengurangi rasa syukur, hormat, dan kemuliaan kami untuk kami senantiasa menaikkan doa-doa kami dan syukur kami kepadamu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk khususnya jemaat-Mu GKPI Cikarang Baru dimanapun kami berada, baik di sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun segala yang kami lakukan dalam kehidupan kami, biarlah Engkau memberkati pekerjaan kami, rutinitas kami, dan segala yang kami lakukan, biarlah Tuhan menyertai kami. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk setiap keadaan yang dirasakan oleh setiap keluarga-keluarga di jemaat-Mu. Bapa di surga, kami tahu mungkin pada saat ini banyak sekali hal yang membuat kekhawatiran dalam kehidupan kami, pergumulan kehidupan kami, apapun itu Tuhan bentuknya, baik ekonomi, persoalan keluarga, pekerjaan. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa menyerahkan beban kehidupan kami dalam tangan Tuhan, menyerahkannya sehingga kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban untuk setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu Tuhan, baik dari persekolahan yang terkecil maupun yang kuliah Tuhan. Bapa di surga, kalau pada minggu-minggu ini anak-anak kami akan melakukan ujian PTS Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mau membimbing, memberikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak kami agar dapat mengikuti setiap ujian-ujian yang dilakukan dalam PTS ini. Bapa, biarpun metode pelajaran yang kami harus hadapi sepanjang tahun ini masih melalui virtual, biarlah tidak mengurangi kerajinan dan kepintaran anak-anak kami untuk boleh mengikuti pelajaran-pelajaran di persekolahannya. Berikan hikmat, berikan kepintaran sehingga anak-anak kami boleh mengikuti setiap studi, setiap tugas-tugas, dan setiap ujian-ujian yang dilakukan dalam persekolahannya maupun perkuliahannya dimanapun berada. Bapa di surga, kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk program-program di jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu dengan kondisi yang kami hadapi, banyak program yang mungkin menjadi terkendala karena sulitnya komunikasi dan juga keterbatasan yang harus kami lalui, sehingga menghambat setiap program kerja di gereja-Mu yang telah direncanakan sebelumnya. Namun biarlah Engkau tetap memberikan semangat kepada pelayan Tuhan yang telah Tuhan izinkan untuk boleh bekerja, agar dalam masa keterbatasan pun, dalam apapun situasinya, kami boleh tetap semangat untuk menjalankan setiap program-program yang telah kami rumuskan, yang telah kami rencanakan, yang telah kami tetapkan dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dan khususnya Tuhan, menjelang acara Jumat Agung dan Paskah ini Tuhan, biarlah jemaat-Mu juga boleh memikirkan satu bentuk kegiatan yang boleh kembali mengingat akan arti kematian-Mu dan kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami semua Tuhan untuk setiap perencanaan yang akan kami lakukan, dan biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu juga boleh mendukung setiap program-program yang telah ditetapkan oleh gereja-Mu. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk rencana GKPI juga Tuhan dalam persiapan Sinode periodisasi Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersiapkan setiap panitia, setiap orang yang akan hadir dan akan ikut serta dalam kegiatannya. Biarlah Sinode ini juga Tuhan boleh membawa arti dan berkat bagi gereja GKPI secara
khususnya ya Bapak. Bapak di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk kondisi negara kami. Biarlah Tuhan, masa-masa pandemi yang harus kami lalui, namun sudah berbagai cara yang dilakukan baik oleh pemerintah dan segala medis Tuhan untuk mempercepat mengurangi lajunya penurunan COVID ini Tuhan, melalui vaksinasi yang telah dilakukan Tuhan. Bapak, biarlah tahapan-tahapan yang boleh dilakukan oleh para medis dan oleh pemerintah kami boleh berjalan dengan lancar, sehingga target untuk kami semua warga negara Indonesia ini untuk menerima vaksin boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah melalui vaksin yang telah diterima juga Tuhan, yang telah diperbantukan Tuhan, itu boleh membantu untuk mengurangi kondisi saat ini Tuhan, sehingga kami semua khususnya warga negara Indonesia juga Tuhan boleh sehat, sehingga dengan ini kami boleh melalui masa ini Tuhan. Dan kalau kami boleh mendengar bahwa nanti Juli segala aktivitas boleh dimulai Tuhan, biarlah itu boleh berlangsung dengan baik, sehingga kami juga rindu Tuhan agar kiranya peribadatan kami boleh menjadi normal kembali dan segala aktivitas kami boleh menjadi normal kembali ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan ataupun melalui episode yang kami dengar boleh semakin menguatkan kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan yang akan dibawakan oleh inang pendeta kami, biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan juga boleh semakin menguatkan dan semakin memotivasi kami untuk tetap setia, untuk tetap semangat dalam peribadatan kami dan dalam hubungan kami melalui persekutuan kami di gerejamu. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya kami boleh layak untuk menerima berkat dan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, yang memberikan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Terpujilah namamu juga yang masih memperkenankan kami melaksanakan ibadah virtual untuk memuliakan namamu di dalam ibadah malam doa kami. Sekarang kami mau disegarkan kembali melalui firman-Mu Tuhan. Sapalah kami, isilah setiap relung hati kami, agar kami bisa mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan menjadikannya sebagai tongkat untuk kami berjalan menjalani kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ibadah malam doa kita pada hari ini dalam rangkaian Minggu Okuli ditulis dalam Injil Matius pasal 22 dimulai dari ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Blaise Pascal pernah mencatat demikian. Ada 3 jenis orang, hanya ada 3 jenis orang. Pertama, mereka yang beribadah kepada Tuhan karena telah menemukan Dia. Lalu ada orang-orang lain yang sibuk mencari Dia karena belum menemukan Dia. Sementara yang selebihnya hidup tanpa mencari Dia dan tanpa menemukan Dia. Yang pertama katanya berakal sehat dan bahagia. Lalu yang terakhir menurut Blaise Pascal bodoh dan tidak bahagia. Yang di antara keduanya tidak bahagia dan berakal sehat. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Blaise Pascal, dia berkata bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan dan menemukan Tuhan akan memperoleh kebahagiaan. Lalu orang ketiga adalah orang yang tidak menemukan Dia dan tidak mencari Dia, adalah orang yang bodoh dan tidak bahagia. Tetapi menariknya, orang yang tinggal di antara keduanya ternyata lebih parah atau lebih tidak bahagia dibandingkan posisi yang ketiga, karena orang yang berada di antaranya tidak bahagia dan berakal sehat. Nah, Bapak Ibu, saya akan membuka firman Tuhan dari perenungan tentang iman yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya iman yang angot-angotan atau hangat tapi bukan panas, hangat bukan juga dingin. Ini adalah situasi di mana iman tidak memiliki pendirian yang tetap atau yang tegas di dalam penyataannya. Lalu apa kaitannya dengan iman yang angot-angotan tadi? Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, kata Yakobus di dalam suratnya. Maka orang yang beriman adalah orang yang mengekspresikan imannya. Orang yang hidup di dalam Allah harus mengekspresikan imannya. Bagaimana cara mengekspresikannya? Ya karena Allah adalah kasih, kita harus hidup di dalam kasih. Maka kita harus menunjukkan kasih kepada Allah. Dimulai dari pasal 19 kitab Injil Matius ini, penulis Injil mengarahkan pemberitaannya ketika Yesus berhadapan dengan para lawannya di Yudea. Bapak Ibu tentu tahu siapa para lawan Yesus. Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang dengan sengaja ingin mencegal karena merasa iri, merasa bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Lalu kemudian dari ayat 19 diceritakan, dari pasal 19 maksud saya, diceritakan bagaimana Yesus mulai dijebak dengan berbagai pengajarannya. Ia diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu ia dipertentangkan dengan hukum Taurat, seolah-olah memang Yesus adalah oknum yang ingin menghapuskan hukum Taurat dengan berbagai pengajarannya. Lalu kemudian mereka berupaya menemukan titik lemah atau bagaimana caranya untuk menunjukkan Yesus itu menyesatkan di dalam ajarannya. Puncaknya Bapak Ibu, apa yang kita lihat di dalam pasal 22 ini di ayat 34, ketika orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan para ahli Taurat datang bertanya kepada Yesus tentang hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasal 5 ayat 17 Yesus dengan tegas sudah menyatakan kepada orang-orang di sekitarnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Kedatangan Kristus dan segala bentuk pengajaran yang disampaikan oleh Kristus adalah bentuk penyempurnaan dari hukum Taurat, bukan bentuk peniadaan atau upaya untuk mengabaikan hukum Taurat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka ketika Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan para ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki tentang hukum yang terutama, jawaban Yesus menohok mereka. Karena memang benar, apa yang dituliskan di dalam hukum Taurat intinya adalah mengasihi Allah. Apa yang dituliskan di dalam hukum Taurat adalah ekspresi atau berbagai tata aturan yang mengatur pola hidup orang percaya untuk mengatur hubungannya dengan Tuhan. Maka memang intinya adalah mengasihi Allah. Sejajar dengan itu, ketika orang mengasihi Allah, orang akan mengasihi ciptaannya, yakni sesama kita manusia. Bagi orang Yahudi, bagi orang Saduki, bagi para ahli Taurat, bukti nyata kasih kepada Allah itu adalah jika mereka melakukan apa yang dituliskan di dalam kitab Taurat atau hukum Taurat secara legalistik atau secara benar, urutannya secara benar, tata aturannya. Maka menurut mereka sunat atau berbagai aturan lainnya adalah bentuk mereka mengasihi Allah. Apakah benar demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Benarkah ketika kita melakukan hukum secara legal atau melakukan setiap tata aturan, bahkan tata aturan di gereja, kita ikuti semuanya satu persatu, itu akan menjadikan kita atau membuktikan kita sebagai orang yang kasih kepada Allah? Bisa saja ya. Ketika Bapak Ibu hidup sebagai seorang anggota jemaat, lalu mengikuti aturan jemaat, beribadah, mengikuti segala kegiatan gerejawi, lalu membayarkan administrasi, lalu mengikuti tata-tata aturan yang ditetapkan oleh gereja, bisa itu membuktikan kasih Bapak Ibu kepada Allah. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kasih itu juga tidak sesempit apa yang dipikirkan seperti dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Kata Yesus kepada mereka dalam jawabannya di ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ketika mengasihi Allah atau untuk mengekspresikan kasih terhadap Allah, harus ada totalitas. Harus ada totalitas. Tangan kita bisa saja memuji Tuhan, kaki kita bisa saja memuji Tuhan, mulut kita bisa saja memuji Tuhan, tapi ada bagian-bagian lain dari dalam diri kita mungkin tidak melakukannya. Maka kata hati itu menggambarkan perasaan. Ketika kepedulian kita, bela rasa kita itu menunjukkan kita kasih kepada Allah. Jiwa itu menggambarkan raga dalam arti fisik kita, tangan, kaki, kepala, mulut, mata, kita mengasihi Allah. Lalu kata akal budi itu menggambarkan pikiran kita, pengetahuan kita. Maka ketika rasa, hati, jiwa, raga, akal budi, pikiran, pengertian itu dijadikan satu, inilah bentuk totalitas kasih kita kepada Allah. Ada orang ya Bapak Ibu, raganya disunat seperti orang-orang Yahudi, tetapi hatinya dipenuhi oleh iri dengki. Kita tidak sedang mengasihi Allah di dalamnya. Ada orang seperti yang tadi saya katakan, betul memahami serta melakukan aturan gereja dengan benar, memahami serta mengikuti aturan gereja dengan benar, tetapi di luar gereja ia sama sekali tidak memiliki empati dan rasa kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang Bapak Ibu badannya berada di rumah ibadah, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Atau ada orang menghafal atau membaca Alkitab di dalam kehidupannya secara rutin, mengikuti perenungan pagi secara rutin, tetapi dari dalam dirinya atau dari dalam hatinya seringkali yang keluar adalah amarah. Nah, orang-orang yang
concern dengan agama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak sedikit dalam pemberitaan diberitakan melakukan zina. Orang-orang yang rajin mengupdate status mereka dengan status-status rohani ternyata juga terlibat dalam hal-hal gosip atau hal-hal pemberitaan-pemberitaan yang palsu atau yang salah. Seringkali Bapak Ibu, bukan hanya hati yang bertentangan dengan jiwa, bukan hanya hati bertentangan dengan pikiran, tapi kadang-kadang raga kita ini pun bertentangan. Tangan menuliskan isi firman Tuhan, mulut menceritakan tentang cerita-cerita yang tidak benar. Raganya saja sudah bertentangan, apalagi hatinya, pikirannya, lalu jiwanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih kepada Tuhan yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang apakah Bapak Ibu, apakah para jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus benar-benar mengasihi Allah dengan totalitas kita. Menarik sekali Bapak Ibu ketika banyak orang-orang mulai nyeleneh dengan situasi pandemi kita sekarang dikaitkan dengan peribadahan kita. Ketika kita boleh ibadah onsite atau offline, bisa bertemu langsung di gereja, orang punya alasan, arisan lah, beginilah, pekerjaan lah, itulah. Ketika sekarang ibadah bisa diakses dengan lebih mudah, meski kita kerja, masuk malam kita bisa mengikuti ibadah, ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? Bahkan sistem online pun tidak bisa menjawab bagaimana cara kita mengasihi Allah. Kita tetap tidak punya waktu baginya. Kita tetap memiliki ruang-ruang di mana Allah tidak bisa mengisi atau tidak bisa mengambil tempat itu dari dalam diri kita. Allah hanya memiliki bagian-bagian tertentu yang kosong. Jadi kalau beberapa minggu ke belakang atau beberapa minggu yang lalu diceritakan tentang bagaimana orang yang bergumul memanggil Allah, ya mungkin hanya ruang bagi Allah, kasih kepada Allah akan diekspresikan ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam penderitaan. Bukan itu. Kasih kepada Allah harusnya adalah bentuk totalitas. Hari ini saya akan menunjukkan Bapak Ibu betapa totalitas atau sesuatu yang dikerjakan dengan totalitas itu akan memberikan hasil yang baik. Berdasarkan sebuah riset dari seorang Profesor Jeffrey Levine dan Dr. David Larson, katanya di Washington Times, yang dituliskan dalam Washington Times tanggal 30 Juli tahun 1996, dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Laporan ini menunjukkan sesuatu yang dikerjakan dengan totalitas, artinya dikerjakan secara rutin, lalu tidak ada paksaan, dikerjakan dengan sukacita, lalu setiap hari berulang kali dilaksanakan dengan cara yang sama. Kedua ahli tadi melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan dengan kegiatan yang sama, membaca Alkitab setiap hari secara teratur. Lalu kemudian apa yang mereka temukan sangat mengejutkan, bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan totalitas itu, membacanya setiap hari, merenungkannya setiap hari, mempunyai tekanan darah lebih rendah, tingkat depresi lebih rendah, lebih sedikit penderita penyakit jantung, jarang kecanduan obat-obatan atau alkohol, lalu tingkat kesehatannya jauh lebih baik ketika mereka melakukannya secara rutin selama berbulan-bulan. Dan kemudian berdasarkan laporan dari Religion in American Life, para peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca Alkitab itu mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obat terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Karena untuk konteks di Amerika mungkin obat-obat terlarang adalah bahaya yang sangat mengecam bagi kaula muda atau orang-orang muda di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di samping itu tempat pekerjaan mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata, katanya.
Berarti orang yang rajin atau orang yang mau melakukan membaca Alkitab secara rutin setiap hari, mereka memiliki produktivitas yang baik di dalam pekerjaannya. Hal-hal yang baik akan mengikuti sesuatu yang kita kerjakan dengan totalitas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, baca Alkitab adalah salah satu cara untuk menunjukkan kita kasih kepada Allah. Kenapa? Kalau kita kasih kepada Allah, kita akan mempelajari apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui Alkitab. Berapa lama Bapak Ibu memberikan waktu untuk memahami kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Aduh, Inang Pendeta nggak sempat baca Alkitab. Temukan cara lain. Temukan cara lain, lalu buat komitmen di dalam kehidupan kita, kerjakan dengan rutin. Siapa yang dengan rutin melakukan pekerjaan ini, firman Tuhan atau bahkan hasil penelitian menjanjikan sesuatu yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka firman ini juga mau mengajak kita atau mengarahkan kita ke dalam hal yang sifatnya totalitas. Kerjakanlah imanmu dengan total, karena Allah pun mengasihi kita dengan totalitas. Ia tidak memerintah dari atas seperti yang biasa saya katakan. Allah tidak berada di awang-awang, tetapi Allah turun ke dalam dunia. Ia mengutus anaknya, lalu ia menyerahkan nyawa anaknya untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa adalah pergumulan terbesar manusia, Allah turun tangan untuk menghapuskan, atau Allah turun tangan untuk membuat dosa-dosa itu menjadi bersih melalui darah anaknya. Jika Allah adalah Allah yang total, apakah kita adalah umat yang total? Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama. Seringkali iman kami adalah iman yang separuh-separuh, Tuhan. Kami mempercayai Tuhan dalam bagian ini, lalu kami melupakan-Mu dalam bagian yang lain. Kami berdoa kepadamu ketika kami membutuhkan yang ini, lalu kami mengabaikan Tuhan ketika kami menikmati perasaan yang lain. Demikian terus-menerus di dalam kehidupan kami, Bapa. Ada kalanya kami mengasihi Engkau, ada kalanya kami mengabaikan Engkau, ada kalanya kami melakukan tawar-menawar untuk bisa terbelenggu dalam ikatan dosa dan mengabaikan kasih setia-Mu. Tapi hari ini kami belajar, Bapa, yang Kau inginkan dari dalam hidup kami adalah ketika kami mau betul-betul 100% menyerahkan hati, pikiran, jiwa kami untuk mengasihi Engkau dan untuk mengasihi sesama kami. Karena ketika kami mengasihi Engkau, itu berarti kami juga mengasihi segala ciptaan-Mu, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang terkasih, biarlah firman ini tertanam dalam hati dan pikiran kami. Lalu ketika kami melangkah dalam kehidupan kami, esok hari kami bisa kembali menikmati betapa kasih itu harus kami ekspresikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, terlebih dalam hubungan yang intim terhadap Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan diri kami. Amin. Andaikan aku melakukan
persembahan ditulis dalam Efesus 5 ayat 2, demikian firman-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita menyerahkan persembahan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.